Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Apa sikap pemerintah kabupaten menanggapi kontroversi Al Zaitun dan Panji Gumilang? Benarkah hanya persoalan perizinan membuat Satpol PP kemudian menyegel aktivitas galangan kapal dan industri pengolahan kayu milik Panji Gumilang? Kami akan tanyakan langsung kepada Bupati Indramayu, Nina Agustina. Selamat malam, Bu Nina. Ya, selamat malam. Baik, Mas Reno, Ibu Nina, kalau kita melihat dan mendapatkan informasi terbaru, pihak Pemkab Indramayu terbaru ini menyegel pabrik penggergajian kayu yang lokasinya kalau kita lihat ini dekat dengan galangan kapal. Kenapa baru sekarang, Bu Nina, ditutupnya? Padahal ini kan lokasinya dekat dengan galangan kapal. Kenapa tidak sekalian pertengahan atau di tahun lalu saja? Ya, terima kasih banyak. Mungkin sedikitnya sebelumnya saya akan mereview dulu. Kita melihat ajuan pada regulasi perizinan sebagai pelaku usaha dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan juga perintah dari Presiden memberikan kemudahan dalam berinvestasi kepada pelaku usaha tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan juga adanya perda. Kita menutup dan mengecek segala usaha pelaku usaha yang ada di Indramayu. Salah satunya adalah penggergajian. Memang awal kita menutup adalah di tanggal 15 Oktober 2022 kita melihat bahwa adanya galangan kapal dan kita cek tidak ada yang namanya perizinan secara lengkap. Seperti itu, 3 izin dasar belum terpenuhi. Nah, untuk bagian penggergajian, kita melihat penggergajian kayu, kemarin ini kan sempat melalui media bahwa Pak Panji Gumilang melalui pabrik penggergajian kayu tersebut untuk melihat galangan kapal yang kita segel. Kita hanya melihat bahwa toleransi dari pabrik tersebut karena katanya mau siram-siram kebun dan lain sebagainya, kita toleransi untuk tidak menutup. Tapi setelah kita cek kembali perizinannya bahwa di sini dalam data permodalannya untuk penggergajian kayu itu hanya 50 juta, berarti masuk dalam mikro kecil seperti itu. Nah, ini kita harus telusuri lagi seperti itu. Dan kita konsen kepada galangan kapalnya seperti itu. Oke, untuk yang pabrik penggergajian kayu ini belum lengkap administrasinya atau ada ketidaksesuaian antara skala bisnisnya dengan realisasinya? Satu, sertifikasi standar belum terverifikasi, keterangan kepemilikan lahan juga belum dikuasai, termasuk juga yang paling fatal adalah dari dari unit usaha permodalannya itu hanya 50 juta gitu. Sedangkan itu kan luas ya, kurang lebih sekitar 7 hektar. Iya. Dan PKKPR-nya terbit otomatis di tanggal 4 Februari 2022 untuk yang penggalangan kapal ini. Tapi kembali lagi dalam data permodalan hanya 50 juta seperti itu. Cuman berarti memang tidak ada aktivitas apapun. Yang ada aktivitas pada saat Oke, silakan diteruskan. Yang ada adalah pada saat lalu adalah aktivitas yang di penggalangan kapalnya. Seperti itu makanya kita segel oleh Kasatpol PP dan kita cek adalah perizinan 3 izin dasar itu yang belum terpenuhi seperti itu. Oke, ada galangan kapal, kemudian ada pabrik penggergajian kayu yang disegel sudah oleh pihak Pemkab Indramayu. Apakah ini kemudian ada kemungkinan berikutnya Pemkab Indramayu mendalami lagi, menelaah lebih detail lagi untuk kemudian ada melihat potensi-potensi unit bisnis lainnya di Ponpes Al Zaitun yang mungkin saja izinnya masih kurang lengkap begitu? Iya, yang pastinya pemerintah kabupaten melihat adalah bisnisnya saja ya kan ya, atau kepemilikan atau izin usahanya yang dimiliki oleh Al Zaitun yang tidak sesuai dengan peruntukan dan lain sebagainya, itu aja. Tapi kami tidak masuk agar semuanya menjadi kondusif, karena kalau untuk permasalahan pondok pesantrennya kita sudah serahkan kepada pusat. Oke, baik. Bu Nina, kalau kita melihat begitu ya, tanggal 18 Juli 2023 kemarin, Panji Gumilang ini memamerkan galangan kapalnya kepada para tamu yang hadir di Pondok Pesantren Al Zaitun dalam kondisi sebetulnya
Iya. Galangan kapal ini masih disegel kan ya Bu ya? Memang kalau dalam Terkunci. posisi disegel ini Iya, masih disegel. Masih boleh membawa tamu untuk melihat di situ atau bagaimana aturan dari Pemkab? Iya. Ya, harusnya tidak boleh ya kan, harusnya bagaimanapun kan ada izinnya ya karena itu disegel, tapi karena mereka masuk melalui Pak Panji Gumilang itu masuk melalui pabrik penggergajian kayunya yang kita kasih toleransi lah karena ingin siram-siram kebunnya, tamannya, tapi beliau masuk dari situ dan itu membuat kita juga kaget juga ya seperti itu. Harusnya kalau mempunyai etika ataupun ini ya harusnya bisa izin dulu pada pemerintah kabupaten seperti itu. Berarti sama sekali tidak ada izin yang atau setidaknya Izin. pemberitahuan Iya, lah tidak ada. kepada pihak Pemkab bahwa ini akan ada rombongan yang akan melihat, tidak ada sama sekali? Iya. Nah itu seperti itu tidak ada kepada pemerintah kabupaten ataupun camat, tidak ada untuk memasuki wilayah yang disegel ataupun ditutup. Oke, baik Bu Nina, kita nanti akan sambung perbincangan kita di segmen berikutnya. Saya sebenarnya masih ada beberapa hal yang janggal nih terkait dengan galangan kapal. Bagaimana sebetulnya skema pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemkab Indramayu terhadap objek yang disegel. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Bu Nina, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Bupati Indramayu, Ibu Nina Agustina. Bu Nina, masalah perputaran uang di Al Zaitun ini nanti juga akan saya tanyakan juga ya ke Anda bagaimana perspektif dari pihak pemerintah daerah. Tetapi saya ingin lebih tahu dulu, Bu Nina, terkait dengan kemarin ketika ada kunjungan ke galangan kapal Ponpes Al Zaitun yang statusnya adalah disegel oleh pemerintah daerah. Ini artinya apakah Pemkab Indramayu kecolongan, Bu Nina? Iya, pastinya ini kita kecolongan karena memang gini, tadi kita diskusi juga dari kemarin juga setelah adanya Pak Panji Gumilang masuk ke dalam galangan kapal dengan beberapa tamu, saya mengecek langsung, cross check langsung, kok bisa terbuka seperti itu karena sedangkan izin-izin ini kan belum terpenuhi semua ya, malahan baru izinnya ini dari OSS RBA-nya risk based approach-nya itu baru 29 Desember 2022. Jadi kan baru berproses gitu kan setelah kita tutup. Nah, di situ saya cek kepada semuanya bahwa camat mengatakan, Bu, dengan adanya segelan dan tidak ada yang dirusak apapun, ya kami merasa bahwa ya tidak ada yang masuk, ternyata masuk dari pabrik penggergajian kayu tersebut. Nah ini saya menyayangkan kok tidak izin kepada camat ataupun wilayah setempat lah seperti itu. Oke, terhadap objek-objek yang disegel itu memang tidak dilakukan pengawasan secara berkala, secara rutin atau bagaimana Bu Nina? Iya, pastinya sih berkala ya, pastinya berkala rutin dari Trantipnya dan juga dari camatnya. Tapi karena melihat pada saat itu pagi pengecekan tidak ada kerusakan pada segel dan lain sebagainya, dan kita berpositif thinking ya bahwa Al Zaitun tidak akan merusak ataupun tidak izinlah kepada kita untuk mencoba masuk atau lain sebagainya gitu. Tapi apa yang kita pikirkan baik ternyata melalui pintu samping seperti itu, melalui penggergajian kayu tersebut. Baik, Bu Nina, sejak disegel tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan saat ini, apakah pelanggaran yang dilakukan ini baru kali ini saja terjadi atau sebelum-sebelumnya juga pernah nih? Iya, baru kali ini aja terjadi untuk bisa memasuki wilayah yang disegel. Biasanya kalau udah disegel itu sebagai pelaku usaha, apa yang menjadi persyaratan dari perizinan dasar yang belum terpenuhi, mereka tidak akan berani lah untuk memasuki. Kalaupun ingin memasuki pasti mereka izin kepada kami, seperti itu. Ketika ada pelanggaran begitu, sanksinya apa? Apakah hanya teguran saja, peringatan saja, atau ada sanksi khusus tersendiri, Bu Nina? Iya, administratif untuk sanksinya adalah peringatan saja sementara ini sampai kalau misalnya itu meningkat. Oke, baik.
kalau diulangi lagi begitu ya maksudnya ya, maka ada penambahan sanksi juga. Baik, Bu Nina, kalau diulangin lagi. Tapi ya. Oke, baik. Soal perputaran dana di Al Zaitun ini juga menarik untuk kita soroti dan kami juga membutuhkan begitu jawaban dari Ibu Nina selaku Bupati Indramayu. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan perputaran uang di Pondok Pesantren Al Zaitun itu sampai 16 triliun rupiah. Nah, Anda sebagai Bupati Indramayu sebelumnya sempat mengetahui hal ini nggak, Bu Nina? Sejujurnya kalau untuk perputaran senilai tersebut kami tidak mengetahui untuk pemerintah kabupaten. Yang kami ketahui adalah dengan lahan yang seluas 1.200 hektar ini kami hanya dibayarkan PBB adalah sebesar 299 juta. Dan saat ini di tahun 2023 dihitung itu hanya sekitar kurang lebih 400 jutaan. Ya, dan di sini pas kami pengecekan kepemilikan atau sertifikat dari lahan-lahan itu kebanyakan atas nama Yayasan Al Zaitun ataupun Pak PG dan juga banyak nama lainnya. Ini yang butuh waktu dan proses. Butuh waktu dan proses untuk apa, Bu Nina? Ya, untuk pengecekan semuanya karena untuk pembayaran juga untuk PBB ini kami harus mengecek ulang juga karena yang didaftarkan dan lain sebagainya ini tidak sesuai. Seperti itu. Apa aja yang harus dicek lebih detail lagi, apa aja yang tidak sesuai, Bu Nina? Mungkin bisa diperdalam lagi informasinya? Yang pertama adalah kepemilikan. Ya, yang pertama adalah tentang kepemilikan lahan. Karena kalau udah memakai nama yayasan kan ada satu undang-undang yayasan, ya kan? Dan di sini apakah ini jadi milik pribadi? Seperti itu untuk PBB-nya. Dan ini kami cek semuanya, termasuk untuk pembayaran listrik, apakah sendiri atau mungkin memakai genset ya, atau PLN-nya seperti itu. Dan ini dengan kejadian adanya viral Pondok Pesantren Al Zaitun, kami semuanya pemerintah kabupaten juga bekerja keras untuk pengecekan aset-aset yang ada di wilayah Al Zaitun, termasuk kepemilikan secara pribadi atau kepemilikan atas nama orang lain, tapi diakui oleh sebagai lahannya Al Zaitun itu seperti apa. Karena banyak yang belum terdaftarkan. Pengecekan aset-aset secara di lahan seluas 1.200 hektar ini sedang berjalan, Bu Nina? Iya, sedang berjalan dan juga ada yang belum balik nama seperti itu. Dan ini kami harus terus, karena dengan lahan yang seluas itu, dengan adanya viral Pondok Pesantren, jadi membuat kami ini terus pengecekan secara turun ke lapangan, seperti itu. Oke. Hal yang Anda lakukan sekarang dengan jajaran Anda di Kabupaten Indramayu ini apakah selaras sejalan juga yang sedang didalami juga oleh aparat penegak hukum saat ini, Bu Nina? Iya, pastinya kami mengikuti juga bagaimana yang menjadi kewenangan kami sebagai pemerintah kabupaten selaras dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga aparat hukum lainnya. Kami mensupport semuanya apa yang menjadi yang bisa kami bantulah dari pemerintah kabupaten tentang asetnya sekali lagi, itu tentang perizinan unit-unit usaha yang dijalankan oleh Al Zaitun pastinya. Apakah ini akan nanti bersamaan atau menjadi temuan-temuan yang lain, itu bisa membantu juga lah pastinya. Oke, baik. Kembali kita bahas soal dana yang tadi saya sebutkan di awal triliunan rupiah. Berarti saya pertegas lagi, Pemkab Indramayu sejauh ini untuk konteks Ponpes Al Zaitun, perputaran dananya hanya sampai pada PBB-nya saja ya, tidak lebih yang ke lain-lainnya ya? Iya, PBB-nya tidak lebih seperti itu. Karena untuk wilayah sekolah juga kan karena kewenangan dari Kemenak ya kan. Betul. Kami dan juga SMA itu tidak kewenangan dari pemerintah kabupaten. Kewenangan kabupaten untuk masalah persekolahan adalah di wilayah sekolah PAUD, SD, TK sampai SMP seperti itu. Oke. Perputaran uang yang sampai dengan 16 triliun rupiah di dalam Ponpes Al Zaitun ini yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Anda juga baru dengar sekarang ini, Bu Nina? Iya. Iya, baru dengar sekarang ini. Oke, baik. Ketika Anda baru mendengar sekarang ini, tidak ada kemudian kecurigaan yang Anda taruh begitu? Iya. Tidak ingin melakukan pendalaman lebih dalam lagi? Ya, pastinya. Kalau sebelum Bapak
Mahfud juga menyebutkan juga bahwa kalau kami kenapa dengan lahan yang seluas 1.200 hektar ini hanya pembayaran PBB sebesar kurang lebih 299 juta. Itu yang membuat kami juga curiga ini apa. Dan itu kami lebih penggalian seperti itu, penggalian aset. Penggalian aset. Oke, baik. Bu Nina, selama Anda menjadi Bupati Indramayu, Anda pernah datang ke dalam pondok pesantren Al Zaitun, entah itu undangan atau atas inisiatif Anda sendiri? Ya, sejujurnya pada saat pilkada, saya diundang oleh Al Zaitun untuk datang ke Al Zaitun, dan di situ kami hanya karena belum menjadi kepala daerah, mungkin perkenalan diundang ya kan ya oleh Pak Panji Gumilang, saya hadir di sana, cuman hanya makan malam dan ngobrol sedikit lah tentang sekolah yang ada di pondok pesantren, tapi kami tidak keliling dan tidak diajak keliling ya, kami hanya makan malam saja, itu aja. Berarti baru satu kali ini saja ya? Dan itu pun sebelum Anda menjabat sebagai Bupati? Baru satu kali saya. Iya, benar. Oke, baik. Setelah Anda menjadi Bupati, Anda pernah tidak mendapat masukan, insight, laporan dari masyarakat bahwa ada sesuatu yang janggal mungkin, ada yang aneh mungkin di dalam pondok pesantren Al Zaitun ini? Iya, malahan sebelum saya menjabat memang ada masukan dari masyarakat, ada beberapa lahan, kepemilikan lahan yang belum terselesaikan seperti itu. Tapi karena sayanya juga belum menjabat menjadi kepala daerah, ya nanti setelah jadi kepala daerah lah coba saya cek, saya bilang gitu kan. Jadi ada banyak laporan-laporan yang belum terselesaikan lah untuk kepemilikan lahan tersebut. Ya mungkin salah satunya aset-aset ini yang akan kita cek kembali seperti itu. Oke, baik. Bu Nina, terakhir karena ini juga waktu kita juga terbatas, saya juga ingin mendapat pandangan dari Anda sebagai Bupati Indramayu di tengah segala kontroversinya saat ini di Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa jaminan atau garansi yang bisa Anda berikan kepada masyarakat Indramayu secara umum bahwa di tengah kontroversi ini Indramayu tetap akan kondusif saja? Apa jaminan yang bisa Anda berikan? Iya. Alhamdulillah dengan jajaran Forkopimda kami semuanya memberikan jaminan kepada masyarakat, dan juga kami minta kepada Bapak Panji Gumilang untuk sama-sama menjaga kondusivitas yang ada di Indramayu, kepada juga masyarakat Indramayu, yuk sama-sama kita menjaga juga, karena bagaimanapun salah satu konflik yang ada di Al Zaitun ini kita sudah serahkan kepada kewenangan pusat ataupun kemenang kita, bahwa apapun yang atau MUI kita, dan itu semuanya pastinya sudah berproses. Karena bagaimanapun jika terdapat, ya mohon maaf, tidak menjaga kondusivitas, ya itu akan mengganggu segala hal yang ada di Indramayu. Oke, baik. Terima kasih Bupati Indramayu Ibu Nina Agustina sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam Ibu Nina. Iya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.